Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dhinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jabar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita semua, yang nikmat itu tidak bisa kita hitung. Baik nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat besar dan nikmat kecil, yang mudah-mudahan dengan nikmat itu kita semua bisa termasuk orang-orang yang mampu untuk mensyukurinya. Juga tak lupa salat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada umatnya di akhir zaman. Bapak-bapak beserta ibu-ibu serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para alim ulama bahwa nanti setelah terjadinya hari kiamat, seluruh manusia itu akan dikumpulkan dalam suatu tempat yang besar. Bahkan di dalam surat An-Naba dijelaskan ketika perkumpulan itu, yauma yunfahu fi suri fata'tuna afwaja, manusia akan dikumpulkan dalam bentuk yang berbeda-beda, bahkan berkelompok-kelompok. Kemudian Allah Subhanahu wa taala saat itu akan menghitung dan akan menghisab semua perbuatan apa yang telah kita lakukan saat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita laksanakan ibadah pada hari ini kita akan melihat bagaimana hasilnya. Begitu juga orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga akan melihat apa yang telah dilakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala saat itu akan memberikan vonis, akan menentukan terhadap seluruh manusia yang telah melakukan baik buruk maupun perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama jumaru. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati jumar, dan orang-orang yang bertakwa pun akan diantar yaitu ke dalam surga dengan berkelompok-kelompok. Maka oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu akan dipisahkan, yakni dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saat itu kita akan melihat sebuah pemandangan yang mengherankan. Bahkan kita mungkin akan merasa aneh karena ada segolongan manusia yang pernah taat kepada Allah, ia melakukan ibadah, sholat, sedekah, zakat dan sebagainya. Akan tetapi ternyata kelompok ini susah sekali untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab yang bisa menghalangi mereka untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang diantaranya yaitu karena disebabkan oleh sifat takabur,
yaitu orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya yaitu lebih daripada orang lain. Orang-orang seperti ini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang-orang yang sombong dan orang-orang yang takabur, yang merasa dirinya lebih dan lebih yaitu dari orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tusa'ru haddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan." Dan janganlah memalingkan wajahmu kepada manusia karena kesombongan, dan jangan berjalan di atas bumi ini yaitu dengan angkuh. Maka oleh karena itu dalam kehidupan ini kita harus hati-hati, karena sifat ini akan menghalangi kita untuk memasuki yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang sombong atau orang-orang yang takabur itu? Yang pertama adalah orang-orang yang menolak dan tidak menerima nasihat orang lain. Jadi ketika diarahkan, ketika dinasihati, ia tidak mau menerimanya karena ia merasa lebih daripada orang lain dan segalanya. Yang kedua yaitu orang-orang yang sombong itu selalu meremehkan orang lain. Mungkin ketika di dalam ibadah mungkin ia merasa getol ibadah, atau mungkin merasa lebih nyuna, atau merasa lebih pintar dan segalanya. Mungkin di dalam harta kekayaan mungkin merasa banyak hartanya, merasa berlimpah, orang lain dalam kemiskinan. Begitu juga ketika di dalam level pendidikannya mungkin ia merasa paling tinggi dibandingkan dengan sahabat-sahabatnya atau dengan orang lain. Maka sifat inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai di dalam hati kita ada sekecil apapun perasaan sombong, perasaan angkuh di dalam kehidupan ini. Karena perasaan inilah yang akan menghalangi kita jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, bahkan susah untuk bisa memasuki yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyebab orang terhalang dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu saat ia mati masih meninggalkan hutang. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita hati-hati. Sekecil apapun hutang pihutang yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus kita lunasi. Karena sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, di mana ketika suatu hari didatangkan jenazah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disolatinya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, "Wahai sahabat, apakah jenazah ini memiliki hutang atau tidak?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jenazah ini masih memiliki hutang pihutang." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatkanlah oleh kalian." Lantas sahabat berkata lagi, "Ya Rasulullah, aku yang akan membayarkannya." Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkannya. Inilah salah satu hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan ini. Tentunya mari kita jaga, mari kita lunasi hutang pihutang yang berhubungan di lingkungan kita dengan sahabat, dengan orang tua, dengan siapapun. Karena hutang pihutang inilah kalau tidak diselesaikan ketika di dunia ini tentunya akan menghambat kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mati syahid diampuni kesalahannya kecuali yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan hutang pihutang. Ini yang kita sering terjadi kehidupan kita di masyarakat. Kadang kita merasa enteng, menganggap biasa hutang pihutang yang kecil. Kita pinjam beras, kita pinjam uang yang kecil, biarlah, tidak menjadi masalah. Bukanlah kita sering mendengar di dalam sebuah hadis yaitu tentang masalah orang-orang yang bangkrut.
yaitu orang-orang yang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa amal kebaikannya namun habis dibayarkan karena persoalan kita dengan saudara-saudara kita ketika di dalam kehidupan dunia ini. Maka mari kita selesaikan urusan dunia ini sebelum kita kembali yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyebab yang akan bisa menghalangi kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu qati'ur rahim, yaitu memutuskan persaudaraan dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman. Ini yang harus kita jaga. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawatikum. Maka harus kita bereskan hubungan kita yaitu dengan saudara-saudara kita. Damaikanlah apabila terjadi di antara kita yaitu perselisihan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir penyebab kita jauhnya dari surga Allah Subhanahu wa taala yaitu uququl walidain. Kita durhaka kepada orang tua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita masih punya orang tua, mari kita sayangi, jangan sampai kita membentaknya. Apalagi kita membiarkannya ketika mereka berada di lingkungan kita yaitu sudah tua. Karena orang tua adalah merupakan salah satu kunci yang menentukan bisa masuknya surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ridhallahi wa ridha walidain. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, celaka, celaka, celaka. Siapakah ya Rasulullah yang celaka itu? Yaitu orang-orang yang ketika orang tuanya masih ada ternyata tidak bisa mengantarkan kita untuk bisa memasuki ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita jaga. Mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah yaitu Alqamah, yaitu sahabat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah seorang sahabat yang taat beribadah. Seorang sahabat yang rajin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi suatu hari ketika ia sakit keras, ternyata keluarganya lalu menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk membimbingnya agar ia bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi sulit, tidak bisa mengucapkannya. Lalu disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyampaikan kepada ibunya, wahai ibunya Alqamah, apa yang menyebabkan engkau murka itu keadaanmu? Apa jawab ibunya? Sesungguhnya ia lebih mencintai istrinya daripada orang tuanya. Aku pernah merasa sakit hati karena ia lebih mengutamakan istri dan anaknya daripada aku sebagai orang tuanya yang hanya seorang diri. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasul? Kalau engkau tidak maafkan, daripada dibakar di dalam neraka, lebih baik dibakar di bumi ini. Apa kata ibunya itu? Aku tidak rela jika anakku dibakar dengan api yang membawa. Maka oleh karena itu saat ini ya Rasulullah, aku akan memaafkannya. Kemudian baru Alqamah itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan lancar. Ini adalah merupakan salah satu faktor yang akan menghalangi kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh mereka itu, di kesempatan yang penuh barokah ini, mari kita tanamkan dalam hidup kita. Yang pertama, sambungkan silaturahmi di antara kita. Yang kedua, hati-hati terhadap hutang pihutang sebelum kita meninggal. Dan yang ketiga, mari kita cintai orang tua kita yang masih ada, karena mereka lah salah satu pintu yang akan bisa mengantarkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.